Halo Snakekrip, Halo Snakekrip balik lagi bareng gue Arya. dan Anti. Dan sekarang kita sudah ada di Cadolek. Enggak sih. Bukan ya, ini gunung gak ada danau-danaunya ya. Mungkin nanti pas kita nyebrang ke sana. Ya udah tau lah ya, sekarang kita mau ngomongin salah satu film menarik nih ya, original dari HBO. Yes. Judulnya tadi Cadolek. Judulnya ini nama tempat ya. Betul. Menarik, tempat di mana terjadinya cerita ini. Betul. Gitu. Ini tuh yang ngedirectnya ada 2 orang. Terus yang paling penting ini tuh produsernya M. Night Shyamalan. Dan ini dibintangi sama Dylan O'Brien ya. Itu doang yang aku kenal sih. Yang lainnya ada aktor langganannya Shyamalan ya. Oh iya, yang jadi di sini ibunya juga Ellie ya. Yang jadi ibunya, benar. Ceritanya tuh sangat-sangat simpel tentang kasus hilangnya anak Ya. di tempat yang tadi Cadolek gitu kan. Jadi ada satu anak hilang umur 8 tahun kalau nggak salah. Dia ini namanya siapa ya? Anak ya kalau nggak salah. Iya, anak. Dan dia ini punya kakak ya. Namanya itu Ellie ya. Dan mereka ini sebenarnya bukan saudara gitu ya. Bapaknya Ana sama ibunya Ellie itu menikah sama-sama bawa anak nggak Iya, sih? Gitu nggak sih? Kayak gitulah. Intinya mereka tuh orang tuanya janda duda gitu kali ya. Ya ampun, harus gitu banget ya. Terus nanti ada karakter lain yang diperankan sama si Dylan O'Brien ini ya. Iya. Namanya itu Paris. Benar. Gak ada hubungannya nih sama si Ellie dan si Ana ini di awalnya. Iya, cumannya lokasinya kan sama ya, di Cadolek juga. Di Cadolek juga. Dan dia ceritanya lagi mengalami trauma gitulah ya, gara-gara ibunya meninggal. Ya kan gitu dari pertama mulai kan udah dikasih tahu di tuh. Di openingnya itu ada kecelakaan mobil, terus ibunya meninggal nggak bisa keluar dari sungai itu kan. Konfliknya terjadi ketika mereka ini bersinggungan gitu. Si Paris sama si Ellie ini bersinggungan tapi dengan cara yang sangat-sangat wadidaw. Kita nggak bisa kasih tahu kalian, tapi intinya nonton aja dah. Karena ini pasti spoiler ya. Dari sekarang kita mau ngasih tahu ini adalah review yang sangat spoiler. Jadi kalau misalnya emang nggak mau kena spoiler ya nggak usah nonton review ini gitu aja. Keputusan aku untuk nggak tahu apa-apa tentang ini itu adalah keputusan yang terbaik. Betul. Karena harus begitu kalau emang mau nonton ini tuh mendingan nggak usah banyak tahu, nonton aja. Bener, udah. Aku aja trailernya nggak tahu. Cuman tahu gambar Cadolek gitu. Jadi aku pikir ya udah ini tentang misteri, kan dibilangnya ini misteri memang kan. Oh, misteri tentang danau itu, entah itu danau ada pembunuh atau ada binatang gitu, kita nggak pernah tahu kan. Pas nonton ini tuh langsung aku inget satu serial yang sangat-sangat mind blowing. Ya itu yang kesukaan kamu itu. Itu Dark. Ya. Ini adalah versi simpelnya lah. Dari Dark ya. Kalau Dark itu kan gitu. Dark itu udah banyak tahunnya, banyak orangnya. Wuyeng. Kalau ini Kalau ini simpel. Masih simpel tapi intinya tetap soal keluarga ya kan. Karena Dark juga gitu kan, sebenarnya keluarga yang kayak terpisah gara-gara waktu gitu kan. Terus nanti mereka terkoneksi lagi gara-gara peristiwa time travel. Nah, di sini juga sama kurang lebih kayak gitu sih. Serunya adalah di sini tuh thriller misteri tapi nggak ada gore, nggak ada pembunuh, nggak ada kekerasan, nggak ada yang jorok-jorok nudity atau kata-kata yang gimana. Ya udah kayak gitu aja tapi menarik banget gitu. Tapi tetap thrilling dan tetap misteri gitu tanpa ada kesemua yang aku sebut tadi itu. Jadi Oke. Terus aktor-aktornya juga menarik sih. Benar. Selain yang sudah pasti yang aku kenal banget, aku kenal banget. Enggak, maksudnya yang aku sering lihat itu yang itu tadi, ibunya Ellie. Dia kan selalu sering menjadi ibu problematik ya. Sama di sini juga sih kurang lebih. Di sini juga kayak gitu. Gitu. Terus dengan rambut merahnya dan nanti ada tuh, makanya aku ngomong kalau yang ini rambutnya merah ternyata. Itu dari awal tuh udah dikasih tahu gitu ya hidupnya, tapi kita kayak ngerasa belum gitu. Soalnya kayak jarang gitu kita nonton di satu film Hollywood gitu, film luar tuh kayak ya udah rambut merah paling cuman satu karakter atau apa, tapi ini tuh kayak ada beberapa. Jadi Ellie juga menarik sih. Benar. Ellie Paris ya udah jelas, tapi kalau yang jadi Ellie itu juga mencuri perhatian sih, kan masih remaja ya. Dia merasa bersalah banget kan si anaknya hilang gitu kan. Karena dia ceritanya, karena si anaknya itu suka ngikutin dia naik perahu itu kan. Karena mereka kan ikrip banget ya, sebagai adik kakak yang gak sedarah tapi akrab gitu. Lokasinya lah menarik kan ini. Menarik. Ya itu tadi Cadolek, jadi kadang surut di waktu tertentu, kadang naik. Terus kan ada tuh yang shot dari atas tuh kayak ternyata sebesar itu gitu. Benar itu bagus. Itu kayak wah
Dan itu katanya emang relocation ya di Texas. Satu-satunya danau yang masih natural katanya di sana. Aku juga suka sebenarnya endingnya. Maksud aku endingnya itu bittersweet tapi cukup gitu, nggak terlalu berlebihan untuk dua-duanya. Ya udah cukup gitu. Semuanya menemukan apa yang mereka jawabannya. cari. Itu sih intinya. Gitu. Suka gimana sih mekanisme mereka nembus ruang dan waktunya itu, ya udah nggak dijelasin lebih banyak gitu aja. Sebenarnya sih ada sih penjelasannya, bisa melakukan itu kalau surut. Kamu nggak sih? Oh iya. Tapi kan maksud aku mereka menyadarinya pas lagi ongoing kan. Iya. Kan? Iya, tapi maksudnya makanya kenapa si Paris nggak bisa balik, karena bendungannya tuh udah kan udah diingetin tuh bendungannya tuh bakal ngeluarin air, jadi bener. Ini makanya dia tenggelam, makanya dia nggak bisa balik. Tapi maksud aku ya udah gitu aja, nggak ada kayak lu jalan kesini nanti loncatnya kemana kan kita nggak pernah tahu, ya kan kayak ya udah aja gitu. Pas lu lewatin pon ini entah lu mundur berapa hari atau mundur lebih jauh kan kita nggak pernah dikasih tahu tuh kayak gitu. Jadi benar-benar kuasa alam aja bebas gitu ya, udah ada takdirnya dia harus ke situ gitu. Kalau istilahnya tuh predestination sih, emang udah ditakdirkan harus kayak gitu. Jadi mau lu ubah gimana pun nggak akan bisa gitu. Makanya endingnya kan ya itu dia sesuai sama yang mereka cari gitu sih. Kalau yang kurang apa nih? Kita berharap yang kayak aku tadi, wah posternya gini, wah ada pembunuh atau ada binatang something gitu, terus nonton gitu. Terus slow pace, terus kita ngeliat dua orang ini ngapain gitu, maksudnya melakukan kegiatan sehari-hari yang apaan sih, nggak penting banget itu, capek gitu. Jadi udah slow pace, cuman ngeliatin orang melakukan kegiatan sehari-hari itu boring gak sih? Gitu. Tapi kalau kamu mau bersabar, itu beneran slow pace tapi dibayar tunai nanti deh akhirnya. Iya. Harus sabar karena ya build up-nya emang harus gitu sih. Serba salah ya, nggak tahu apa-apa, takut bosen, tahu apa-apa jadi nggak surprise gitu. Tapi kalau kalian emang suka nonton film pasti bakal nonton sih ya kan. Tapi yang menarik ya di sini itu dia sih tadi yang pas kita udah tahu gitu ya, ternyata mereka ini time travel dengan random. Dan ternyata adikku adalah nenekku adalah ibuku. Nah ini aku sampai nulis ya. Jadi maksudnya Paris dan Ellie itu adalah ayah dan anak. Ellie itu punya adik Anna kan. Nah Anna itu adalah ibunya Paris. Iya, ibunya Paris. Which is adalah berarti neneknya Ellie. Iya. Yang Ellie adalah kakaknya Anna. Iya benar. Ibaratnya adalah Anna itu menikahi bapaknya Paris. Bingung nggak? Iya benar. Terus Paris itu dulu nyelamatin si Anna. Which is Anna adalah ibunya. Iya benar. Waktu anak kecil. Ya gitu deh. Tapi itu cukup emosional sih yang pas sih. dia terakhir ketemu bapaknya yang di rumah sakit itu. Aku menyelamatkan ibu, wah gila. Dan aku udah ketemu dia. Iya, aku udah ketemu akhirnya. Yang aku cari-cari, wah gila sih itu. Iya, tapi kasihan bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain karena bapaknya masih sakit. Jadi aku suka gitu, maksudnya ini bukan kayak film time travel yang grandfather paradox ya. Kalau lu balik terus bunuh nenek moyang lu nggak ada gitu, nggak gitu. Ya emang ini mah kejadiannya pasti terjadi gitu, apapun yang lu lakukan ya harus terjadi, kayak gini gitu kejadiannya. Selain yang dia ketemu ayahnya, yang situ juga yang ibunya Ellie ketemu si Paris gitu ya, bengong gitu pas mobilnya dicuri pertama. Gila mantap itu. Dia bengong terus lihat lagi di berita ternyata dia udah hilang lama, berarti ya ampun sedih sih. Terus si Ellie nyari Anna lewat internet, terus tahu gitu kalau Anna masuk ke tahun 50-an, terus dia lihat itu, wah gila. Jadi kayak di momen itu semuanya tuh dapat yang mereka cari gitu. Soalnya kan ada yang bilang Anna itu ke masa depan, tapi justru sebenarnya Anna mundur ya ke belakang, baru dia hidup normal di tahun 50-an itu gitu. Tapi yang Ellie seneng adalah ternyata adiknya itu baik-baik saja dan hidup normal dan bahagia gitu. Jadi ya udah dia bilang ke ibunya, udah dia nggak hilang kok, dia ada di suatu tempat dan hidup normal gitu. Itu sedih sih. Ya lu nyari seseorang gitu yang lu sayang, nggak tahu kemana, tapi intinya pas lu tahu dia baik-baik aja tuh rasanya udah kayak lega, gimana gitu, lega ya, meskipun ya sedih gitu. Meskipun lu nggak ketemu dia lagi, tapi kan kita udah tahu gitu. Kalau time travel melibatkan keluarga itu emang lebih emosional sih kalau kata aku. Ya kayak Dark itu kan, Dark kayak gitu kan. Buat aku itu terlalu kompleks, jadi aku nggak beresin Dark. Tapi aku suka ini gitu. Iya emang Dark kan emang sangat-sangat panjang dan melelahkan itu. Melelahkan itu, parah sih. Harus sabar banget itu. Kamu tahu sendiri kan, aku mengingat orang aja sulit gitu. Disuruh mengingat orang yang sama di tahun yang banyak dan orangnya banyak lagi. Aduh, please, I cannot. Gila sih. Kalau ini ya itu dia versi simple yang ya dieksekusi dengan pas aja gitu. Bagus itu, sih maksudnya. Pas endingnya itu. Pas semuanya pas sih. Ya M. Night Shyamalan itu kalau jadi produser bagus-bagus tau filmnya, serius.
Asli ini yang di Live, tau nggak, Devil yang waktu iya. dia di Live ya One of kan. my favorite ya. Ya udahlah, kita kasih skor dulu berapa nih untuk Shadow Lake. 8 deh. Mantap. 8 kalung per 10. Satu-satunya yang bisa bertemu kan kalau orang nggak bisa ketemu nih. Adalah kalung. Kalungnya Iya. banyak. Iya, gila ya, harus dilihat. Wah itu semua hint di sini mantep sih. Buaya kepotong rapi gitu ya. Semua ininya tuh apa namanya? Semua hintnya itu kepake semua gitu. Itu sih yang ini juga katanya kenapa si Paris nggak bisa balik ke tahun yang sebenarnya. Iya. Dia itu karena ngikutin tali itu. Jadi makanya dia masuknya ke tempatnya Ellie. Iya, Padahal benar, kalau benar. dia nggak ngikutin itu mungkin dia bisa balik ke tempatnya Karena dia. kalau itu mah si Ellie yang bikin tali itu. Iya, biar makanya, balik tapi ke kan tempat dia. iya. Makanya tapi jadinya orang lain yang Iya. balik. Oh, damn. Gokil sih itu. Gokil. Sama aku juga 8. Ini adalah salah satu film original streaming yang sangat sayang sekali kalau dilewatkan ya. Terutama buat kalian yang suka genre misteri, thriller, science fiction gitu. Silakan Oke. sikat saja langsung ya. Shadow Lake di HBO. Seperti biasa, jangan lupa apa aja? Like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Dan juga join membership Cinecrip. Jangan lupa. Terus ya udah, semoga ada lagi nih film-film time travel yang sangat mind blown. Panas ya Bunda lama-lama. Panas ya. Aku kena, kamu enggak. Ya udah, sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye.